Shalom, hari ini kita akan renungkan Ayub pasal 8. Ayub pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Saya sudah membagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 7. Menurut Bildad, perkataan Ayub seperti angin yang menduru. Anak-anak Ayub mati karena berbuat dosa. Kalau Ayub bertobat, Tuhan akan memulihkannya. Paragraf yang kedua, 8-21. Kemudian Bildad memesan akan bertanya-tanya tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikan yang diselidiki nenek moyang. Dan Allah tidak menolak orang yang saleh, Ia masih akan membuat mulut Ayub tertawa. Jika membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, menurut Bildad, perkataan Ayub seperti angin yang menduru. Anak-anak Ayub juga mati karena berbuat dosa. Namun, kalau Ayub bertobat dan menjadi bersih, Tuhan akan memulihkannya. Selanjutnya, dia memesan belajar dari orang-orang zaman dahulu dan nenek moyang. Menurut Bildad, semua orang yang melupakan Allah akan dibinasakan. Tetapi Allah tidak menolak orang yang saleh. Ia masih akan membuat mulut Ayub tertawa. Kalau begitu, ajaran tentang Allah dari teks hari ini. Pertama, Tuhan menghukum orang-orang berbuat dosa. Ya, tetapi bertobat kembalikan akan dia tertawa. Kedua, akan dibinasakan semua orang yang melupakan Allah. Yang ketiga, Tuhan tidak menolak orang yang saleh. Kemudian ajaran bagi kita yang pertama, kita akan belajar hikmat dari nenek moyang, tetapi harus lebih belajar dan perhatikan tentang Allah, ajaran Allah. Betul, memang ajaran nenek moyang juga penting. Namun itu bukan kebenaran. Kebenarannya hanya dari Allah. Kedua, daripada kedudukan kita menjadi mulia dan kaya, lebih pentingnya mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita berbuat aplikasinya, pertama, tetap diam di dalam Tuhan, supaya tidak dibinasakan dan berbuah. Ya, Yesus Kristus telah mengajar kepada kita, ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, sama seperti lanting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Iya, jika kita diam di dalam Yesus Kristus, kita bisa berbuah. Kedua, perhatikan bimbingan Tuhan dengan baca Alkitab. Ini juga sangat penting. Kalau begitu, praktek hari ini, diam di dalam Tuhan dengan baca Alkitab dan berdoa. Dan berbuat di dalam kehidupan hari ini dengan mulut dan pertindakan yang penuh kasih. Ya, kita harus menjadi hamba Tuhan dan anak Allah kepada semua orang. Dan di pandangan mereka pun juga kita harus menjadinya anak Allah. Untuk itu kita harus tetap diam di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat melayani.